Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Fernandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Dalam buku ini, refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun yang lalu. Pada November 1997, diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayanan, dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan. Menurut pejabat luar negeri yang menghubungi saya, dan apa mereka ingin dari saya adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengarannya menarik dan saya menerima undangan itu dengan sigap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak nyata pengalaman pribadi di Rusia, dan kontak saya dengan bahasa Swedia yang luas dan komunitas penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Perangkap sosial dan masalah kepercayaan, konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih formal antara kami dan Rusia. Salah satu orang yang saya ajak berbicara yang memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tinggi berbicara ketiga di administrasi perpajakan Rusia. Dia memberitahu saya bahwa dia luar biasa tertarik pada Swedia dan administrasi negara Swedia untuk yang sangat khusus alasan, dan telah menghubungi rekan-rekannya di Dewan Pajak Nasional di Stockholm, dan mereka memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkannya. Mustahil bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayar pajak di Swedia. Logika jebakan sosial. Psikologi John Platt menemukan konsep jebakan sosial, metafora yang ia ciptakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1973. Mungkin jebakan sosial dianggap sebagai istilah payung untuk sejumlah situasi strategis yang ditemukan oleh para aktor sosial, di mana elemen utamanya adalah milik mereka. Perilaku ditentukan oleh penilaian mereka atas tindakan orang lain di masa depan. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasinya sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama. Tetapi jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada artinya memilih bekerja sama karena akhirnya bergantung atas kerjasama oleh hampir semua orang. Jadi, non-kooperatif mungkin rasional ketika orang tidak mempercayai itu orang lain juga akan bekerja sama. Kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama bisa datang hanya jika percaya bahwa kebanyakan orang juga akan memiliki untuk bekerja sama. Jika tidak ada kepercayaan itu, jebakan sosial akan ditutup tanpa bisa dihindari. Itu adalah kita berakhir dalam keadaan yang lebih buruk bagi semua orang. Setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapatkan untung dengan memilih bekerja sama. Ini menggambarkan 4 fondasi sentral dari pendekatan teoritis itu akan memandu pekerjaan ini. Yang pertama adalah perbedaan utama antara individu dan rasionalitas kolektif. Kedua, kita harus menganggap itu politis dan tindakan ekonomi bersifat strategis. Artinya, apa yang dilakukan orang tergantung apa yang mereka yakini akan dilakukan orang lain. Ketiga,
adalah bahwa gagasan yang begitu umum dalam teori ilmiah sosial bahwa tindakan menurut harus dipahami sebagai hasil dari maksimalisasi utilitas rasional tidak membantu sama sekali datang untuk memprediksi apakah rahang dari jebakan sosial akan menutup atau tidak. Untuk individu, apakah suatu tindakan rasional atau tidak bisa dalam jenis ini situasi ditentukan hanya dengan mengacu pada preferensi individu seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh konteks sosial. Itu mungkin rasional memilih non-kooperatif jika salah satu memiliki alasan untuk percaya bahwa yang lain begitu tidak akan berpartisipasi. Tetapi jika seorang memiliki alasan untuk percaya bahwa orang lain akan pergi untuk berkontribusi, yaitu bahwa mereka sebenarnya dapat dipercaya. Mungkin rasional untuk bekerja sama kepercayaan atau ketidakpercayaan pada orang lain ini, seperti yang akan sering saya tunjukkan nanti, secara historis dan atau politik ditentukan oleh ingatan kolektif. Itu poin penting keempat dalam logika jebakan sosial adalah kemungkinan kita untuk keluar dari situasi seperti itu dibatasi oleh fakta bahwa kita tidak dapat secara rasional memutuskan untuk melupakan. Asametoper perangkap sosial menunjukkan bahwa ingatan itu ada hanya sesuatu yang tidak dapat kita buat keputusan rasional. Logika jebakan sosial psikolog John Platt menemukan konsep jebakan sosial, metafora yang ia ciptakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1973. Mungkin jebakan sosial dianggap sebagai istilah payung untuk sejumlah situasi strategis yang ditemukan oleh para aktor sosial, di mana elemen utamanya adalah milik mereka. Perilaku ditentukan oleh penilaian mereka atas tindakan orang lain di masa depan. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasinya sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memiliki bekerja sama. Tetapi jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada artinya memilih bekerja sama, karena akhirnya bergantung atas kerjasama oleh hampir semua orang. Suatu masalah utama di sini adalah politik. Itu pengusaha sering membangun kekuatan mereka dengan membuat gagasan tentang perilaku berbahaya. Kelompok lain menjadi memori kolektif mereka sendiri, grup, yang membuat kolaborasi antara grup menjadi lebih sulit. Ketidakmungkinan membuat pilihan rasional tentang apa yang kita ingat adalah mungkin kasus yang paling serius ketika rasionalitas gagal jika diukur sebagai implikasinya bagi penderitaan manusia. Yang mengejutkan saya hanya menemukan sangat sedikit diskusi dalam literatur tentang hubungan antara memori, rasionalitas, dan jebakan sosial. Politikus yang secara sistematis menyalahgunakan sumber daya pemerintah untuk meningkatkan keuntungan jabatan mereka memungkinkan besar tidak akan menerima dukungan yang kuat, demokratis, praktik, dan seterusnya. Tetapi jika seorang memiliki alasan untuk percaya bahwa orang lain akan pergi untuk berkontribusi, yaitu bahwa mereka sebenarnya dapat dipercaya. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasi sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama. Dalam hal ini, ketika orang tidak bisa berazak kompromi, itu akan susah untuk bekerja sama. Sama halnya dengan ketika mereka mengajak kompromi dari pihak lawan menolak, itu akan sama saja dengan kegagalan. Mungkin itu saja hasil pembuatan video ini.
apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaklumi. Dan bila teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya nanti di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.